Karena masih banyaknya masyarakat yang ada di sekitar kita berpikir pola pikir kebiasaan, sehingga mengambil kebijakan-kebijakan didasarkan atas kebiasaan pula, maka ini akan sangat menarik untuk kita bahas mengenai dampak apa saja yang akan timbul jika kita menyelesaikan masalah atau mengambil kebijakan didasarkan atas pola pikir kebiasaan dan tidak didasarkan atas pola pikir keilmuan. So, start to explaining it from now. Masa orientasi siswa yang ada di jenjang SMA ataupun masa ospek yang ada di jenjang mahasiswa seringkali menuai banyak perhatian dari masyarakat. Kenapa? Karena dalam kegiatan tersebut seringkali disematkan kegiatan perpeloncoan dengan dalih untuk pembimbingan mental. Padahal dalam realitanya, dalam aktivitasnya seringkali mendapatkan komentar yang negatif dari masyarakat karena tidak sesuai dengan tujuan dari masa orientasi siswa atau ospek. Pertanyaannya adalah, kenapa kegiatan perpeloncoan ini selalu diselipkan dalam kegiatan ospek atau masa orientasi siswa? Hal ini tidak terlepas dari kebiasaan masyarakat kita yang ketika mengambil kebijakan atau keputusan seringkali didasarkan atas pola pikir kebiasaan. Banyak orang-orang di sekitar kita, baik itu keluarga, teman, institusi pendidikan, bahkan sampai institusi pemerintah, seringkali mengambil keputusan atau kebijakan itu didasarkan atas kebiasaan dan jarang sekali mengambil kebijakan atau keputusan didasarkan atas ilmu pengetahuan. Karena masih banyaknya masyarakat yang ada di sekitar kita berpikir pola pikir kebiasaan, sehingga mengambil kebijakan-kebijakan didasarkan atas kebiasaan pula, maka ini akan sangat menarik untuk kita bahas mengenai dampak apa saja yang akan timbul jika kita menyelesaikan masalah atau mengambil kebijakan didasarkan atas pola pikir kebiasaan dan tidak didasarkan atas pola pikir keilmuan. Untuk itu kali ini kita akan membahas orang-orang yang berpikir dengan pola pikir kebiasaan versus orang-orang yang berpikir dengan pola pikir keilmuan. 1. Dalam memutuskan kebijakan atau kegiatan, orang-orang yang memiliki pola pikir kebiasaan dalam menentukan kebijakan di masa depan seringkali didasarkan atas pengetahuan-pengetahuan atau pengalaman-pengalaman yang pernah ia alami dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Padahal kebijakan-kebijakan sebelumnya yang pernah ia alami itu pastinya terikat dengan asumsi-asumsi dan latar belakang yang berbeda dengan latar belakang masa depan. Sehingga ketika latar belakang atau tujuan yang ada di masa depan itu berbeda dengan masa lampau, maka seharusnya menghasilkan kebijakan yang berbeda. Tetapi karena pola pikirnya adalah pola pikir kebiasaan, maka ketika dia menetapkan kebijakan di masa depan, dia berpaku pada kebijakan masa lampau. Jika sebuah kebijakan diambil atas kebiasaan-kebiasaan sebelumnya dan itu berbeda dengan latar belakang yang ada di masa depan, maka akan menghasilkan sebuah kegiatan yang kehilangan nilai atau esensi dari kegiatan tersebut. Atau kita hanya melakukan kegiatan tersebut berulang-ulang tanpa mengetahui nilai dari kegiatan tersebut. Sama halnya dengan kasus masa orientasi siswa yang diselipkan dengan kegiatan perpeloncoan. Karena kegiatan perpeloncoan itu telah dilakukan sebelumnya, maka orang-orang yang berpikir pola kebiasaan seringkali melakukan kegiatan perpeloncoan atas dasar kebiasaan, bukan dikarenakan atas dasar latar belakang atau tujuan yang harus dipenuhi pada kondisi saat ini. Sedangkan orang yang berpikir dengan ilmu pengetahuan, maka dia akan bertindak dalam memutuskan kebijakan itu berdasarkan latar belakang dan tujuan yang sesuai dengan kondisi kegiatannya. Ia akan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu pengetahuan apa saja, variabel-variabel apa saja yang perlu ia lakukan dalam menetapkan kebijakan tersebut. Sebagai contoh, dalam kegiatan ospek saya waktu saat saya masih mahasiswa, kegiatan masa pengenalan kampus itu dilakukan dengan sangat efisien tanpa ada kegiatan perpeloncoan sama sekali. Dalam kegiatan tersebut dilakukan selama 2 hari dan dilakukan secara efisien dengan memperkenalkan apa saja sistem dari perkuliahan kita. Terus fasilitas-fasilitas apa saja yang bisa kita nikmati, sekaligus model kepengajaran itu bagaimana, dan metode belajar itu seperti apa. Kegiatan itu diambil dengan kebijakan didasarkan atas ilmu dan tidak didasarkan atas kebiasaan. Yang kedua adalah dalam konteks pemecahan masalah.
Orang yang memiliki pola pikir kebiasaan seringkali dalam memecahkan sebuah masalah itu tidak didasarkan atas rumusan masalah apa yang tengah ia hadapi, variabel-variabel apa saja yang terkait, asumsi-asumsi apa saja yang ia perlukan, dan juga data-data apa saja yang digunakan untuk menunjang penyelesaian masalah tersebut. Tetapi referensinya hanya didasarkan atas kebiasaan atau pengalaman yang pernah ia lakukan. Sehingga implikasinya adalah orang tersebut ketika menyelesaikan sebuah masalah itu tidak berhubungan dengan masalahnya. Solusinya maka sangat jauh dari masalah yang ia hadapi. Dampaknya masalah tersebut tidak akan terselesaikan. Dalam kasus masa orientasi siswa atau ospek ini, kegiatan perpeloncoan itu juga salah satu kegiatan yang tidak didasarkan atas rumusan masalah yang benar. Karena niat atau tujuan mereka adalah untuk melatih bimbingan mental. Namun kenyataannya kegiatan perpeloncoan itu tidak sesuai dengan rumusan masalah. Karena kegiatan perpeloncoan itu sudah tidak relevan lagi dengan yang namanya bimbingan mental. Sedangkan orang yang memecahkan masalah didasarkan atas pola pikir keilmuan, maka mereka akan memahami rumusan masalahnya apa, menemukan variabel-variabel terkait apa saja yang perlu ia kumpulkan, data-data apa saja yang berfungsi untuk menunjang kebutuhan pemecahan masalahnya, sehingga kemudian dianalisa untuk menemukan solusi yang tepat dan cocok bagi masalah yang tengah ia hadapi. Sebagai contoh, dalam kegiatan ospek yang pernah saya lakukan di kampus saya, ketika rumusan masalahnya adalah untuk bimbingan mental, maka siswa-siswa di sana diwajibkan untuk bertanya mengenai apa saja yang tidak ia mengerti, sekaligus mempresentasikan apa yang ada dalam pikiran mereka, menyampaikan argumen apa saja yang ada di benak mereka. Sehingga dengan begitu mereka terpaksa untuk melatih mental mereka berani untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran mereka. Maka rumusan masalahnya terselesaikan. Mereka terbentuk mentalnya untuk menyampaikan apa yang tengah ia pikirkan, untuk mengungkapkan apa argumen yang ada di kepala mereka. Yang ketiga adalah dalam membentuk perilaku. Orang yang berpikir dengan pola pikir kebiasaan akan membentuk kepribadian meremehkan, kurang waspada, dan berbuat tanpa perencanaan, sebab merasa sering melakukan dan terbukti tidak ada masalah selama ini, sehingga mengulangi kebiasaan lama untuk saat ini itu tidaklah masalah. Mereka menganggap hal itu adalah hal yang wajar. Sebagai contoh, dalam masa orientasi siswa atau ospek, panitia-panitia pelaksanaan kegiatan masa orientasi siswa atau ospek yang memasukkan kegiatan perpeloncoan seringkali tidak mempertimbangkan apa dampak dari kegiatan perpeloncoan tersebut, karena mereka merasa kegiatan tersebut sudah sering dilakukan dan itu menjadi hal yang biasa dan tidak menjadi sebuah masalah. Padahal ketika dilaksanakan kegiatan perpeloncoan seringkali melahirkan korban yang merasa mentalnya dijatuhkan, menjadi tidak percaya diri, merasa minder, mentalnya illness, dan menimbulkan banyak masalah karena mereka menganggap hal itu biasa. Tetapi ternyata mereka melahirkan korban-korban seperti itu. Sebaliknya, orang yang berpikir menggunakan pola pikir keilmuan, mereka akan lebih waspada dalam mengambil kebijakan. Mereka akan mencoba mengetahui apa-apa saja variabel yang diperlukan. Mereka akan membentuk kepribadian orang yang memiliki kewaspadaan, selalu merencanakan sesuatu sebelum mengambil kebijakan, hati-hati dan penuh pertimbangan. Seperti contoh dalam masa ospek di kampus saya merasa bahwasanya teman-teman di situ mentalnya itu malah tumbuh menjadi kuat. Mereka menjadi pribadi yang lebih berani dalam mengungkapkan argumen. Mereka merasa terbantu dan ada upgrade skill dalam menyampaikan public speaking, sehingga melahirkan kesan yang lebih positif dibanding ketika panitia melakukan kebijakan didasarkan atas kebiasaan. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya hidup dengan pola pikir kebiasaan itu tidaklah baik. Kita harus hidup dengan pola pikir keilmuan agar kita menjadi pribadi yang lebih bijak dalam menentukan kebijakan atau keputusan, mampu menyelesaikan rumusan masalah sesuai dengan masalah yang tengah kita hadapi, sekaligus membentuk kepribadian yang lebih hati-hati, penuh pertimbangan dan juga perencanaan dalam melakukan
tindakan, sehingga kita tidak melakukan sesuatu didasarkan atas kebiasaan yang sebenarnya konteks latar belakang tujuan dan asumsi-asumsinya seringkali berbeda saat kita melakukan pada masa lampau dan kita lakukan di masa depan. Itu tadi penjelasan singkat mengenai perbandingan orang yang berpikir pola pikir kebiasaan dengan orang yang berpikir pola pikir keilmuan. So, take the lesson.